Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Taufik Auto Gallery. Hari ini saya akan nepatin janji sesuai request kalian. Mas, tolong bikin video tips cara negosiasi harga mobil dong. Oke, sorry baru sempat bikin juga. Ini sebelum saya membahas ke intinya, saya share pengalaman dulu ya. Jadi kalian kalau penonton story IG saya, pasti kalian paham Fortuner tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Itu dapatnya saya dari tim, informasi dari tim. Kalau informasi dari tim itu kita harus negonya sadis kayak gitu, soalnya jadi nggak jadi ya mereka nggak akan kemana. Kecuali kalau informasinya dari iklan, terus dari perorangan, dari tetangga, dari saudara, kalian negonya jangan sadis-sadis, kasihan, harus jaga perasaan juga. Itu ditawarin ke saya 150-an kalau nggak salah, antara 150 155, pokoknya 150-an lah saya sebutnya, soalnya udah lama, udah lupa. Ada di TikTok juga kok. Nah, saya negonya itu sadis 130, saya cek hari ini. Berhubung dia nawarinya malam, saya cek hari ini. Terus katanya si pemiliknya, oh ya udah Mas, cek aja dulu kayak gitu. Saya langsung berangkat dari Kebayoran Lama ke Permata Hijau. Saya cek ke sana, videonya juga masih ada di TikTok ya. Di story kalau diarsipkan masih pasti ada. Nah, itu dari sana setelah dicek, terus setelah ngobrol-ngobrol, saya negonya berapa? 100 juta. Dari 155 ke 100 juta. Coba bayangin. Sedangkan harganya Fortuner tahun 2007 udah diesel ya, yang udah diesel itu 160-an bahkan 170-an. Tuh. Makanya semua itu ada caranya, ada tipsnya, ada ilmunya. Terus minusnya apa aja? Minusnya cuma mati pajak 1 tahun, sama apa ya, dulu tuh ganti apa ya, nggak ada sih kayaknya, mati pajak doang sama ngelepasin stiker kan. Stikernya udah lama banget, udah mati kalau nggak salah. Iya, itu doang sih. Nah, terus lakunya di berapa? Ini jujur ya, saya jujur, demi Allah lakunya 145. Itu di pedagang Ngawi. Nah, untung banyak dong. Itulah enaknya jual beli mobil itu, kalau kita nemu rezeki itu ya pasti empuk. Kalau ini kalau lagi kesandung ibaratnya orang Jawa kesandung, lagi apes-apesnya ya kadang kita jual di harga modalnya doang. Nggak semua kok, nggak semua empuk itu, nggak semua, cuman kalau lagi pas nemu hokinya. Oke, langsung aja. Ini ada 7 tips nego harga mobil. Nah, yang pertama itu info. Kalian itu dapat info dari mana? Dari Facebook, katakanlah dari Facebook ya, dari FB atau OLX. Nah, kebanyakan kalian kan masih masih awam di dunia mobil ya. Kalau saya kan serba mediator kayak gitu. Saya jarang lihat Facebook sama OLX, soalnya ini tuh kebanyakan pedagang semua. Nah, harga pedagang nggak masuk buat saya jual lagi. Jadi kalian pasti nyarinya di FB atau OLX kayak gitu, atau di grup jual beli. Nah, kalau kalian ngedapetin mobil yang kalian inginkan, misalkan katakanlah kalian nyari mobilnya yang Avanza atau harga 110 105 lah, katakanlah harganya 105, dia buka harganya 105. Nah, kalian tanya, kalian telepon, Pak, gimana mobilnya, kondisinya gimana, bekas banjir kah, bekas laka kah, terus mesinnya masih halus apa, catnya masih orisinil, terus surat-suratnya ready semua enggak, surat-suratnya lengkap enggak, servisnya record enggak, terus kilometernya berapa, kalian tanyakan semua. Nah, kalau si pemilik mobilnya itu bilang
mobil nggak ada kendala, mobil nggak ada minus, tinggal siap pakai kayak gitu sesuai yang kalian inginkan. Nah, kalian lanjut di tips kedua. Harga net. Sorry ya, tulisan saya jelek. Nah, kalian kalau telepon itu jangan bilang net ya, harga pas gitu. Ini tips kedua, harga pasnya berapa pak, kayak gitu. Masa sih mobil nggak bisa dinego kan, lucu ya. Kadang saya lihat di iklan itu harga net gitu. Nanya orang Indonesia bisa dinego lagi, bray. Oke, harga pas, kalian tanya harga pasnya berapa, harga net atau pas. Harga pasnya berapa pak? Si bapaknya bilang, si pemilik mobil, nego tapi nggak banyak mas, gitu. Katakanlah 100 juta. Nah, ini harga pasnya banget, harga pas. Ini tuh harga 100 juta udah sesuai budget kalian, udah sesuai dengan dompet kalian. Nah, terus selanjutnya kalian minta Sherlock terus cek ke rumahnya langsung, jangan COD. Kalau COD itu bahaya. Kalau saya kan emang sering COD, tapi saya kan banyak tim kayak gitu. Pengalaman di jual beli juga ya lumayan lah. Kalau kalian masih awam, pastikan kalian ngecek mobilnya itu di rumah kayak gitu. Apalagi kalau sampai dianterin terus minta DP dan lain sebagainya, mending jangan. Terus kalian lanjut di tips ketiga. Nah, ketiga itu diam saat pengecekan. Kalian kan udah di lokasi, diam saat pengecekan. Sorry ya, tulisan saya jelek. Yang penting kalian paham. Diam saat pengecekan. Kalian itu jangan pas ngecek itu jangan bilang gini, waduh mobilnya bagus banget, mobilnya masih mulus banget, mobilnya enak, mobilnya nggak ada minus, saya cocok sama mobil ini. Tuh jangan kayak gitu. Terus kalau pengecekan mesin, biasanya kan kalian cek, terus ada suara yang normal lah, misalkan fan belnya kering kayak gitu kan, di starter bilang cicit kayak gitu kan, itu wajar. Nanti dikasih stempel itu udah hilang. Nah, kalian sama tim kalian, oh ini nggak apa-apa, ini wajar, nggak apa-apa, yang penting mobil masih bagus. Kalian nggak usah ngomong kayak gitu, kalian diem aja. Nah, kalian cek. Terus udah kalian cek, kalau kalian bawa tim ya, kalian kerjasama sama tim kalian. Kalau kalian bawa teman, kalian kerjasama sama teman kalian. Pokoknya nanti kalau ngecek mobil, kita nggak usah banyak omong, kita diem aja. Kamu si A nyari keminusan, kamu si B nyari keminusan, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah diem, kalian lanjut di tips keempat. Nah, cari keminusan mobil atau kekurangan mobil. Nah, minusnya mobil itu tidak bisa dipastikan satu minus. Misalkan fan belnya udah kering nih, nggak bisa dipastikan satu keminusan. Minusnya mobil itu ada banyak banget. Ada baret di bumper belakang, bumper depan. Namanya bumper depan sama belakang baret itu udah biasa. Kalau dicat ulang itu udah biasa ya. Namanya mobil bekas, itu mobil bekas, nggak ada yang sempurna. Orang mobil baru aja nggak ada yang sempurna kok. Jadi kalian cari keminusan. Misalkan katakanlah minusnya itu jok belakang nggak ada, jok belakang hilang gitu, jok hilang, plus spion pecah gitu ya, spion pecah. Nah, spion pecah terus minta diganti dan lain sebagainya kayak gitu.
jok hilang, spion pecah, terus bumper depan sama bumper belakang itu udah baret-baret ya gitu, misalkan 3 minus itulah saya katakan, sisanya itu masih mulus. Nah kalian nggak usah dibilangin sama pemiliknya ya, bukannya nggak usah, jangan dibilangin dulu ke pemiliknya, kalian diem aja. Kalian tanya teman-teman kalian yang udah ngecek dapat minusnya apa aja, terus nggak dapat apa-apa, cuma dapat ini aja. Nah kalian ini nanti akan saya bahas di video akhir ya, ini akan saya bahas di video akhir. Nah kalian lanjut di tips kelima. Di tips kelima di sini aja ya. Tips kelima, alasan dijual. Nah dijual itu alasannya apa? Alasan dijual. Nah alasan dijual itu apa? Walaupun 99% alasannya itu nggak masuk akal, tapi itu bukan urusan kita, bukan urusan pribadi kita ya. Kebanyakan kan orang alasan dijual itu udah bosen, mau ganti dan lain sebagainya. Nah kalau alasan mau ganti ataupun bosen, itu berarti bisa dikatakan pemilik mobil ngejualnya santai, nggak buru-buru gitu maksudnya. Nah kalau alasannya lagi butuh uang, saya butuh uang ataupun buat perawatan dan lain sebagainya, itu masuk akal. Masuk akalnya ya kalian bukan masuk akal sih, ini kesempatan. Tadi kan saya bilangnya alasan dijual walaupun 99% itu nggak masuk akal ya. Itu sebuah kesempatan, kalau lagi butuh uang itu sebuah kesempatan kalian untuk nego harga mobil yang di bawah pasaran kayak gitu. Nah kalian cari alasan, kalau alasannya masuk akal ya sikatlah gitu, kalau alasannya bisa menjatuhkan harga sikatlah gitu. Terus lanjut di tips ke-6. Nah itu tips ke-6 itu trik. Kalian kan udah ngobrol nih, udah ngecek mobil, terus udah ngobrol, udah tanya alasan segala macam. Nah kalian keluarin nih trik kalian, trik atau rayuan. Nah kalian keluarin trik kalian, rayuan kalian. Namanya trik itu trik orang masing-masing, rayuan masing-masing ya. Kalau saya rayuannya nanti setelah semua ini saya total, saya tulis di sini itu trik saya gitu. Terserah kalian sih, ini versi saya gitu. Nah kalau trik kalian mau gunain budget saya pas-pasan pak, itu bisa kayak gitu. Oke selanjutnya tips ke-7. Wah sampai nggak muat, papannya kurang besar nih. Itu tips ke-7 total semua nih, ini total semua keminusan, total semua keminusan. Nah total keminusan tadi kan ini kalian udah nyari keminusan ini, kalian dapat nih tiga keminusan, kalian total biayanya itu habis berapa kayak gitu. Tapi jangan langsung dikatakan ke pemilik mobilnya, kalian simpan dulu, kalian ngobrol. Nah kalian tanyain harganya, Pak, soalnya netnya orang Indonesia via telepon sama lihat langsung itu udah beda. Kadang yang pertama itu udah dikatakan via telepon harga net 100 juta. Nah sedangkan impian kalian pengennya di 95 kan, 95 katakanlah di saya hapus dulu ya, katakanlah di 95. Nah 95 itu udah di bawah pasaran banget, sedangkan buka harganya 105 ya. Itu kalian bisa hemat 10 juta dari iklan Facebook, itu udah gede banget. Katakanlah target kalian 95 juta ya. Nah kalian ngobrol secara pribadi, Pak ini kan tadi Bapak bilang nggak ada minusnya, ternyata
joknya nggak layak dipakai, terus joknya hilang yang paling belakang, terus spionnya pecah, terus bumpernya baret-baret kayak gitu. Nah, rata-rata itu pasti pemilik mobil bilang gini, saya jual apa adanya mas, saya jual kondisi kayak gini. Nah, terus kalian bilang gini, iya pak, soalnya saya kan belinya bekas, jadi nggak mungkin banget saya beli dengan kondisi kayak gini, saya ngasih ke keluarga saya dengan kondisi kayak gini, seenggaknya kan saya butuh perbaikan gitu. Walaupun saya belinya apa adanya, tapi saya butuh perbaikan juga pak, kayak gitu. Nah, ya udah gini aja pak, biar enaknya bapaknya kan harga netnya 100, saya kan mintanya di 95, saya naikin nih 96, bapaknya turun dong kayak gitu. Nah, kalian naikin di 96, di 9, naiknya jangan banyak-banyak, langsung 97, 98, naiknya sedikit aja, sedikit kayak gitu. Nah, di 96 bapaknya, aduh saya enggak mas, pokoknya 100 juta net deh kayak gitu. Pak, di sistem jual beli itu pasti ada turun ada naik, masa iya bapaknya nggak mau turun kayak gitu. Kalian rayu lah, kalian keluarin triknya ini, trik dan rayuan. Soalnya budget saya pas-pasan banget pak, jangan bilang ini ya, uang saya nggak cukup ya. Kalau nggak cukup kan nggak mungkin kalian beli mobil. Kalian bilang aja budget saya pas-pasan pak, walaupun di tabungan kalian itu masih banyak banget, tapi kan namanya kebutuhan bisa disisihin ke kebutuhan itu. Kalau buat mobil kalian bilangnya harganya pas-pasan, budget kalian pas-pasan kayak gitu. Itu namanya sebuah trik ya. Intinya jangan bohong, kalau bohong itu mobil kalian nggak berkah kayak gitu. Nah, di 96 bapaknya tetap bertahan di 100 juta. Nah, kalau bapaknya masih bertahan di 100 juta atau enggak dia turun 99, ini sebuah kesempatan. Kalau dia udah mau turun, itu sebuah kesempatan. Kalaupun dia nggak mau turun, nanti pasti turun kok. Nggak mungkin nggak. Soalnya mobil pribadi itu lebih enak nyari harganya. Intinya itu jangan nyacat. Ini beda ya, ini sama nyacat itu beda. Kalau nyacat kan kalian ngecek mobil terus joknya hilang, loh pak ini kok joknya nggak ada, gimana sih jual mobil kok joknya nggak ada, gimana sih pak jual mobil kok spionnya pecah, itu namanya nyacat. Wah ini harganya turun banget nih, nah itu namanya nyacat. Kalian diem aja, kalian diem. Nah, di kalian yang kalian harapin di tawaran terakhir itu 95, bapaknya 99. Terus kalian total nih semua keminusannya katakanlah 3 juta. Nah, total semua ini 3 juta keminusan buat perbaikan mobil gitu. Mobil udah siap kalian pakai, mobil udah mulus, itu totalnya 3 juta. Soalnya pak, kalian langsung ngomong aja, soalnya pak tadi kan saya udah bilang kalau saya nggak mungkin bawa mobil, nggak mungkin beli mobil, ngasih tahu ke keluarga dengan keminusan, spion pecah dan lain sebagainya. Nah itu setelah kami total itu habisnya 3 juta pak. 3 juta itu gede banget gitu. Saya minta di inilah pak, di harga keminusan itu buat perbaikan kayak gitu. Nah dari 96 kan ke 3 juta kan itu udah banyak banget. Jadi totalnya 99 kan, jadi totalnya 99. Nah kalian udah pas nih 96, contohnya kayak gitu. Insya Allah dapet kok. Kalau saya sih biasanya itu dapet. Tapi kalaupun nggak dapet, ini jurus terakhir saya. Jurus terakhir saya itu kalau dia masih bertahan di harga 99, saya pura-pura keluar. Pergi. Saya pura-pura keluar. Ya udah pak, gini aja, saya udah
udah mentok di harga 96. Masa iya bapaknya nggak mau turun? Kalaupun bapaknya nggak mau turun, saya masih nunggu kabar baiknya. Jadi gini Pak, saya pulang dulu, nanti kalau bapaknya berubah pikiran langsung telepon saya. Tenang aja, saya bayarin langsung cash kok Pak gitu. Kecuali kalau kredit ya, kalian udah nego terus kredit lagi, saya saranin jangan kredit. Kredit itu bikin pusing, nanti kalian nggak bisa tidur. Nah kalian pura-pura pergi, tapi jangan jauh-jauh, kalian cari warung apa cari apa gitu, jangan jauh-jauh. Tunggu 1 jam 2 jam, tunggu 1 jam 2 jam. Kalaupun bapaknya nggak ada nggak ada telepon lagi, nggak ada kabar lagi, nah berarti emang harganya udah segini 99. Tapi kalau kalian kan udah mentok kan, udah kayak gitu kan, udah mentok. Nah biasanya kalau mobil bener-bener mulus itu saya gunakan trik terakhir. Saya calling di tim saya. Ini apa namanya, ini di luar ini ya, di luar script ya. Ini saya cuma share. Saya calling tim saya buat telepon si bapaknya. Saya telepon tim saya suruh telepon si bapak pemilik mobilnya. Terus tak suruh nego di harga 95 apa 90 gitu. Negonya sadis ya. Kayak gitu. Biasanya bapaknya enggak, tadi sudah ada yang nawar 96 gak saya lepas gitu. Terus yaudah Pak, saya beraninya 95 deh. Teman saya suruh bilang kayak gitu. Intinya kompromi dulu ya, kerjasama dulu ya. Itu sebuah trik ya, kerjasama harus membutuhkan kerjasama. Nah terus kalau udah ditelepon, kalian telepon nih, udah dimatiin kan sama teman kalian yang negonya sadis tadi, yang 90 terus berani 95, kalian telepon balik. Gimana Pak, itu saya nawarnya udah paling tinggi loh. Pasti turun kok, dari 99 pasti turun, dapatnya 9, entah 98 entah 97 pasti turun, nggak mungkin enggak. Soalnya orang pribadi itu enak. Kecuali kalau kalian nawarnya di pedagang, itu memang agak sulit, soalnya dia cari untung. Sama lah, intinya ngambil hati si pemilik mobil tersebut. Intinya jangan sampai dia tersinggung atau nyacat kendaraannya. Saya itu nggak pernah nyacat kendaraan, nggak pernah. Mungkin itu dulu tips saya. Ini versi saya ya, nggak tahu kalau versi yang lain, nggak tahu kalau versi kalian. Namanya di bisnis jual beli itu ada naik ada turun. Plus kalau info ini saya garis besarin, dunia mobil itu kejam. Kalau kalian nggak kenal dunia mobil, kalian cari mobilnya via mediator, itu bahaya banget. Soalnya saya sering banget, salah satunya mobil yang udah saya post di TikTok itu saya kena mediator 7 juta. Udah ajan, saya share lain kali aja ya dunia mediator. Kalau membahas dunia mediator itu nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Pokoknya ini versi saya, ini tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tinggalkan komentar. Kalau kalian ada ini request, tinggalkan komentar ya. Udah ajan. See you di video selanjutnya. Terima kasih udah mau menonton.